Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik baru yaitu kelas 7. Selamat bergabung di SMP Negeri 3 Pegandon. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 3 Pegandon, di mana seminggu yang lalu kalian telah berjuang dari mulai pendaftaran, kemudian daftar ulang, dan kalian dinyatakan diterima. Dan sekarang yaitu kalian mengikuti kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan tanggal 12 Juli sampai 14 Juli 2021. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Adi Rohman Hakim. Kemudian Bapak mengampu mata pelajaran penjas orkes. Nah, sekarang mari kita belajar tentang tata tertib lalu lintas. Apa itu tata tertib lalu lintas? Tata tertib lalu lintas. Baik, kita membahas tata tertib terlebih dahulu. Apa itu tata tertib? Yaitu peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Ini berarti bersifat wajib bagi semua masyarakat. Dan apabila ada yang melanggar, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian apa itu lalu lintas? Peraturan lalu lintas di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di dalamnya berisi lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata tertib berlalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraan. Jenis lalu lintas. Di sini ada 3 jenis lalu lintas. Yang pertama adalah lalu lintas udara, kemudian yang kedua lalu lintas laut, dan yang terakhir lalu lintas darat. Baik, Bapak akan lebih banyak membahas terkait dengan lalu lintas darat. Lalu lintas darat yaitu sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang berada di daratan. Tujuan lalu lintas darat dan angkutan jalan yaitu menciptakan lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan yang menyangkut yang pertama, arah lalu lintas, kemudian prioritas menggunakan jalan. Nah, untuk prioritas menggunakan jalan ini contohnya yaitu jalan tol. Jalan tol diperuntukkan untuk jalur kendaraan bermotor roda 4. Jadi kendaraan bermotor roda 2 tidak bisa masuk. Kemudian trotoar. Nah, itu diperuntukkan untuk pejalan kaki. Tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Kemudian lajur lalu lintas, kemudian jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Nah, untuk pengendalian arus di persimpangan ini nanti ada rambu-rambunya yang diberikan. Kemudian komponen lalu lintas. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu manusia sebagai pengguna, yang kedua kendaraan, dan yang ketiga adalah jalan. Penggunaan lalu lintas.
Jadi pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi atau biasa disebut dengan SIM. Syarat untuk mendapatkan SIM, usia paling rendah adalah 17 tahun. Dan poin yang ketiga ini, seorang pelajar hanya dapat memiliki SIM jika sudah berumur minimal 17 tahun. Jadi untuk anak sekolah menengah pertama tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor karena belum cukup umur atau belum 17 tahun. Kemudian kendaraan. Yang pertama, memiliki surat yang lengkap seperti STNK dan BPKB. Kemudian yang kedua, motor harus memenuhi standar. Yang dimaksud standar di sini adalah motor lengkap, ada plat nomornya, ada 2 spion, kemudian lampu depan dan lampu belakang menyala, ya. Tidak seperti zaman sekarang, anak-anak muda itu lampu tidak nyala, kemudian spion tidak dipasang, kemudian ukuran ban sangat kecil. Nah, itu melanggar tata tertib lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu pajak kendaraan bermotor tidak mati. Lanjut, jalan, yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Seperti yang kalian lihat di layar tampilan, yaitu ada jalan, ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya rambu-rambu lalu lintas. Ini bertujuan untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna lalu lintas. Untuk rambu-rambu lalu lintas sendiri dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rambu peringatan, kemudian rambu larangan, yang ketiga rambu perintah, dan yang terakhir adalah rambu petunjuk. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu terkait 4 bagian rambu-rambu tersebut. Yang pertama, rambu peringatan. Ini digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. Bisa kalian lihat di gambar. Di sini ada rambu tikungan ke kiri, kemudian ada rambu jalan bergelombang, gambarnya seperti itu. Kemudian banyak tikungan, anak panahnya berkelok-kelok, kemudian jalan menanjak landai. Situ ada gambar mobil sedang naik, kemudian ada tikungan tajam ke kiri, kemudian jalan menanjak curam, kemudian jalan licin, dan yang terakhir rawan longsor. Ya, silakan kalian pahami gambar-gambar tersebut. Mungkin kalian sudah sering menjumpai, tapi belum begitu paham maksud dari rambu-rambu tersebut. Selanjutnya, rambu larangan. Untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Nah, ini sering kalian lihat di jalan, ya. Dari mulai ada rambu larangan masuk, kemudian ada gambar mobil yang di garis miring, kemudian tulisan S, itu berarti dilarang berhenti atau stop. Kemudian ada tulisan P di garis strip, itu berarti dilarang parkir. Kemudian ada batas kecepatan maksimal, dan itu yang terakhir adalah dilarang mendahului. Silakan bisa kalian lihat sendiri. Kemudian rambu perintah. Rambu perintah ini untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Ya. Di gambar itu ada rambu berhenti, tulisan stop, kemudian beri jalan atau gambar segitiga terbalik. Kemudian anak panah ke kiri, berarti itu menandakan wajib membelok ke kiri. Dan kebalikannya, anak panah ke kanan berarti wajib membelok ke arah kanan.
Kemudian yang di bawah ada wajib membelok ke kiri, wajib membelok ke kanan. Terus ada anak panah naik ke atas berarti wajib lurus. Dan ada 3 anak panah muter itu berarti wajib mengitari bundaran. Kemudian rambu petunjuk. Ini untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada rambu-rambu petunjuk seperti ada sendok dan garpu, itu berarti menandakan sebentar lagi kalian akan menjumpai rumah makan. Kemudian ada gambar bintang seperti mustoko, itu biasanya digunakan untuk rambu petunjuk ada masjid. Kemudian ada penunjuk arah jalan. Ya, misalnya itu dilihat ada harmoni kawasan kota tua, lurus, kemudian Cideng Roksi, belok ke kiri, dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di tampilan. Baik, selanjutnya contoh jenis pelanggaran pengendara. Nah, ini sangat banyak sekali jenis pelanggaran, tapi Bapak akan memberikan contoh sedikit tentang pelanggaran pengendara. Yang pertama yaitu tidak membawa SIM. Ya. Jadi kalau tidak membawa SIM otomatis langsung terkena sanksi. Kemudian tidak membawa STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Yang ketiga, melanggar rambu lalu lintas seperti yang sudah kalian lihat di gambar, yaitu ada ibu-ibu dan sepasang suami istri, yaitu di atas ada larangan belok ke kanan, tapi ibu itu tetap membelok ke kanan. Nah, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas. Kemudian berkendara melebihi batas kecepatan. Nah, di sini ada tulisan 80. Nah, itu berarti kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km per jam. Ini biasanya berada di jalan tol. Kemudian yang kelima, yaitu tidak memenuhi persyaratan teknis. Bisa kalian lihat di gambar, yaitu ada motor yang cuma hanya rangka dan mesin. Nah, itu sudah melanggar persyaratan teknis. Jadi untuk berkendara motor sesuai tertib lalu lintas menggunakan motor yang sesuai standar seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal. Kemudian yang keenam. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 2 siswi ya memakai pakaian pramuka, berkendara motor tidak memakai helm. Nah, ini merupakan pelanggaran. Kemudian yang ketujuh, yaitu melanggar zebra cross. Ya, bisa kalian lihat di situ ada bapak-bapak yang jalur zebra cross malah diterobos ya. Jadi itu diambil alih, yang sebenarnya zebra cross itu sebagai jalur penyeberangan, tapi banyak sepeda motor yang parkir di zebra cross. Kemudian yang kedelapan, pengendara menggunakan trotoar. Nah, bisa kalian lihat di situ ada ibu-ibu yang berjalan kaki, kemudian ada bapak-bapak yang mau berangkat kerja, dan si ibu itu melihat si bapak-bapak yang seharusnya jalan trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki, namun karena keadaan macet, si bapak ini melakukan pelanggaran, yaitu menyelonong lewat jalan trotoar. Jadi itu beberapa penjelasan
terkait tata tertib berlalu lintas dan contoh pelanggarannya. Mari anak-anak kita menjaga tata tertib berlalu lintas demi keselamatan sendiri dan orang lain. Jadi sekian materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.